Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harapkan kalian semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun hanya di rumah saja. Oke? Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran kita lancar dan memberikan manfaat serta tambahan ilmu bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan memasuki materi tentang ayo membayar zakat. Kalian tentu tahu kan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Setelah kalian mempelajari materi ini, Pak Guru harapkan kalian nanti dapat yang pertama menjadikan kewajiban zakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat dari rukun Islam dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian dapat memahami hikmah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam dengan baik dan benar. Mari anak-anak kita lanjutkan untuk pembahasan materi ayo membayar zakat ini. Kalian sudah tahu bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Kewajiban kita selaku seorang muslim adalah membayar zakat. Untuk itu Pak Guru akan jelaskan bagaimana pengertian dari zakat itu. Zakat secara bahasa adalah artinya membersihkan. Sedangkan secara istilah bahwa zakat adalah ketentuan harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat ada dua macam. Satu, zakat fitrah. Dua, zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau jiwa, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan jiwa setelah menyelesaikan ibadah puasanya di bulan Ramadan. Zakat fitrah bisa berupa makanan pokok, antara lain beras, gandum, sagu, jagung, ubi, dan lain sebagainya dengan kadar atau jumlah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram. Setiap menjelang akhir bulan Ramadan, anak-anak tentu membayar zakat kan? Itulah yang disebut dengan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau disebut dengan zakat harta, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang apabila sudah mencapai jumlah tertentu atau nisab dalam jangka 1 tahun. Zakat mal ada 7 macam, yaitu
1. Perhiasan emas dan perak. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Harta usaha berdagang atau berniaga. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak, misalnya kerbau, sapi, domba atau kambing, ayam, dan lain sebagainya. 6. Barang temuan atau disebut rikas, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang bernilai tinggi. Yang ketujuh, yaitu penghasilan profesi. Bisa sebagai dokter, guru, dan lain sebagainya. Secara umum, zakat mal atau harta yang wajib dizakati apabila nilainya setara dengan 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%-nya. Kecuali rikas atau harta temuan, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20%-nya. Sekarang kita akan mengetahui siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Menurut surah At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-60, bahwa Allah menerangkan orang-orang yang berhak menerima zakat adalah, yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Yang kedua adalah orang miskin, yaitu orang yang berpenghasilan tetapi hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang hendak punya niatan memasuki Islam. Yang kelima adalah hamba sahaya yang hendak dimerdekakan. Yang keenam adalah gharim, yaitu orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang mungkin sabilillah ada yang mengartikan segala sesuatu yang tujuannya untuk jalan Allah, seperti membangun masjid, madrasah, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu anak-anak yang belajar tetapi dia tidak mampu untuk membayar ataupun mencukupi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya anak-anak, kita harus memahami hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah semata. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang zakat.
dari pengertian, macam-macamnya, bagaimana membayarkannya, orang-orang yang berhak menerimanya, dan hikmah dari berzakat. Sebagai bahan evaluasi, sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut. Lalu, kirimkan jawabanmu pada gurumu. Setelah mempelajari materi tersebut, tentunya banyak pelajaran yang didapat dan kita ambil yang selanjutnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli. Demikian anak-anak sekalian untuk video pembelajaran kali ini. Pak Guru harapkan anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ini. Selalu taat kepada orang tua dan rajin-rajinlah selalu untuk beribadah agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.